Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas terkait tentang permasalahan yang lagi viral terkait tentang makam Serambi Winongan yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Terkait tentang permasalahan ini dengan tragedi makam Winongan, terbukalah tabir Ba'alawi. Beberapa tabir Ba'alawi, kesesatan ataupun kebobrokan Ba'alawi terkait tentang tragedi makam Winongan itu semuanya terbuka. Yang pertama yaitu tabir kepalsuan nasab Habib Ba'alawi. Ini jelas nampak dari mereka yang memaksakan diri mengaku-ngaku cucu Nabi di segala lini, baik itu di majelis, di pengajian ataupun di tempat-tempat tertentu. Memaksakan diri untuk mengakui dan diakui ke masyarakat umum supaya dikatakan sebagai cucu Nabi. Ini jelas terbuka semua tabir ketika pada tragedi makam Serambi Winongan. Yang kedua yaitu tabir arogansi Habib Ba'alawi menginjak-injak makam ulama Nusantara yang menjadi pusaka bangsa Indonesia. Contoh seperti Mbah Musa, Mbah Soleh, dan para ulama ataupun leluhur yang lain yang ada di makam Winongan. Dengan tabir ini, dengan terbukanya ini, kepalsuan klan Ba'alawi jelas nampak. Contoh makam palsu dari klan Ba'alawi jelas tidak bisa terkonfirmasi. Bahkan sampai detik ini pun tantangan dari Raden Taufik tidak digubris atau tidak berani untuk diladeni oleh para klan Ba'alawi ataupun para mukibinya. Lebih-lebih para ulama-ulama kita seperti Mbah Soleh, Mbah Musa itu diinjak-injak, bahkan makamnya hampir hilang karena adanya bangunan makam palsu klan Ba'alawi. Tapi ada kesimpulan yang baik atau kesimpulan yang positif. Makam-makam leluhur kita sehingga yang ada di Winongan itu nampak dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang ketiga, tabir sewenang-wenangnya klan Ba'alawi mendirikan bangunan di atas tanah air masyarakat Indonesia. Ini bisa dibuktikan dengan sebuah data. Bagaimana para pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat Winongan sudah membeberkan, para sesepuh, para tokoh sudah membeberkan terkait tentang peraturan pemakaman yang ada di Serambi Winongan. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh klan Ba'alawi terkait tentang pembangunan yang ada di Serambi Winongan. Pertama, karena menyalahi bahwa di situ fasilitas umum atau pemakaman umum yang tidak boleh dibangun dengan bangunan permanen dan jelas tanpa izin. Jadi klan Ba'alawi seenaknya sendiri, sewenang-wenangnya sendiri membangun bangunan permanen. Lebih-lebih ada para ulama yang makamnya tergusur atau tergerus oleh bangunan tersebut. Ini menjadikan kita tahu bahwa sewenang-wenang klan Ba'alawi ngotot untuk mendirikan makam-makam yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Serambi Winongan. Ini jelas bentuk arogansi, bentuk sewenang-wenangan, bentuk ketidaktahuan, dan bentuk kemunafikan dari klan Ba'alawi. Tabir ini bisa dibuka ketika pada tragedi makam Winongan. Lebih-lebih ketika mereka sudah salah, sudah jelas salah, sudah nampak salah dengan peraturan dan data referensi yang telah ada, mereka malah menyalahkan orang yang membenarkan. Mereka merasa benar, mereka merasa baik, mereka merasa dirinya paling di atas segalanya. Ini jelas nampak tabirnya terbuka dalam kasus tragedi makam. Yang keempat, tabir strategi pemalsuan makam Habib Ba'alawi seperti Zionis Israel. Kita tahu bahwa Israel yang ada di Palestina telah merebut, telah menggerus daripada hak-haknya orang-orang Palestina asli dengan awal membangun makam-makam di sekitar tanah-tanah di Palestina. Tujuan dengan merebut semua wilayah yang ada di Palestina. Kita tahu hari ini teman-teman yang ada di Palestina banyak yang terusir, banyak yang teraniaya oleh gerakan strategi pemalsuan makam awal dari Zionis Israel. Dan ini hampir mirip yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, mendirikan, membangun makam-makam palsu yang ada di Indonesia. Bukan hanya makam palsu, makam para leluhur kita yang asli, yang orisinal, yang dari leluhur Nusantara diklaim sebagai klan Ba'alawi. Bukan hanya itu, mereka membangun bangunan dengan bangunan permanen seperti yang ada di Serambi Winongan dengan tujuan untuk mendirikan makam-makam tersebut untuk diglorifikasi supaya seakan-akan wow ataupun lebih luar biasa, hebat, dahsyat, dan lain sebagainya. Seakan-akan Habib di atas segalanya.
Ini bentuk awal gerakan-gerakan klan Ba'alwi di Indonesia, persis apa yang dilakukan oleh gerakan Zionis Israel di Palestina. Yang kelima, tabir klan Habib Ba'alwi Haplo Grup G sudah menguasai struktur pemerintahan Pasuruan dan sebagian daerah lainnya. Bukti daripada itu, kita tahu bahwa kasus yang ada di Serambi Winongan, makam yang dianggap sebagai klan Ba'alwi yang dibangun dengan bangunan tanpa izin, jelas malah didukung oleh kepolisian, jelas malah didukung oleh bupati dan pemerintahan Pasuruan. Jelas para klan Ba'alwi sudah masuk dan menguasai struktur pemerintahan Pasuruan. Lebih-lebih kita tahu bahwa di situ sudah diberi garis polisi yang aslinya ketika sudah ada garis polisi otomatis tidak boleh dilewati. Akan tetapi mereka seenaknya sendiri melewati garis polisi tersebut dan sedikit pun tidak ada teguran dari kepolisian. Ini menunjukkan bahwa polisi itu ada di ketiak mereka, pemerintahan ada di ketiak mereka. Lebih-lebih mereka mengadakan acara besar-besaran yang namanya ziarah kubro atau ziarah akbar, telah didatangi oleh para pemerintah dan pejabat. Bahkan personel para polisi diturunkan untuk ikut mengamankan tersebut. Ya, walaupun kita tahu acara ziarah kubro itu tidak berjalan dengan lancar karena banyaknya orang-orang yang menolak dan juga ada hujan besar dan hujan badai serta ada petir. Ini menunjukkan bahwa alam pun tidak meridhoi, alam pun tidak setelah munafikan dari mereka semua. Ya, ini semua menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang arogan, orang-orang yang keras kepala. Lebih-lebih mereka telah masuk ke struktur pemerintahan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pasuruan. Bahwa alam biswab, mungkin teman-teman bisa menambahi terkait tentang permasalahan ini. Kita cuma sekedar menganalisis terkait tentang tragedi makam Winongan. Ini bisa membuka tabir Ba'alwi. Pertama, terkait tentang kepalsuan nasab Ba'alwi. Kedua, tentang arogansi klan Ba'alwi. Yang ketiga, tentang sewenang-wenangnya klan Ba'alwi. Yang keempat, strategi pemalsuan makam seperti hanya Zionis Israel yang ada di Palestina. Yang kelima, klan Ba'alwi telah menguasai struktur pemerintahan Pasuruan. Tidak bisa dipungkiri, ini real dan nyata. Monggo like, komen, dan subscribe. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.